Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini dengan izin Allah seperti biasa kita diberikan kesehatan dan kesempatan, kita manfaatkan umur kita untuk mentadabburi Al-Quran, dan insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan tafsir Al-Quran surah Al-Buruj ayat ayat ke 14, belum tamat kemarin. Surah Al-Buruj kemarin sampai ayat ke-15, Bu Aina lanjut ayat 15. Jadi dimulai kalimat inna batasya ta'eta. Jadi baru kita dimulai dari kata inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya batasya, siksaan Tuhanmu, lasyadid, benar-benar sangat keras. Wa huwal inna batsya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang memulai, wa yu'id, dan yang mengembalikan, mengulangi. Wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah Al-Ghafur yang maha pengampun, Al-Wadud, dan maha mencintai. Kemarin sampai kalimat Al-Ghafur. Ibunya mana Al-Ghafur teh? Yang maha pengampun. Jadi berita anu kahiji Allah teh Al-Ghafur, berita anu kadua Allah teh Al-Wadud, berita anu katilu Allah teh Dzul Arsy, berita keopat Al-Majid, berita kelima Fa'alun. Jadi teh satu rangkaian nerangkeun Allah dari ayat 14, 15, 16. Kaiji kamari Allah teh Al-Ghafur. Allah itu Tuhan yang katsirul maghfirah, sangat banyak ampunannya. Alladzi ya'fu wa yasturu dunuba abdihi dunuba ibadihi bimaghfiratihi, yang memaafkan dan menutupi segala dosa-dosa hambanya dengan ampunannya. Makanya ini kita dianjurkan beristighfar, karena Allah itu kasirul maghfirah, sangat banyak ampunannya. Berapapun dosa kita, ampunan Allah lebih luas dan lebih banyak. Bisa dilihat di video yang sebelumnya tentang Al-Ghafur, penjelasan lengkapnya. Aina Al-Wadud, Al-Wadud wa huwal ghafurul wadud. Berarti khobar, berita yang kedua menerangkan sifat Allah. Allah itu Al-Wadud. Al-Wadud bermakna Al-Muhib. Muhib, Al-Wadud bermakna Al-Muhib, yang mencintai. Jadi menggunakan kalimat sigoh pola wajan fa'ulun, bermakna fa'ilun, itu artinya sigoh mubalaghah, yang sangat cinta. Jadi kalimat Ar-Rahim sayang, Ar-Rahman sayang, Al-Wadud, kalau Al-Wadud sangat cinta. Siga nu nikah tina kalimat wadud teh sami sareng mawaddah kitunya. Cing jadi keluarga anu sakinah, mawaddah, rahmah. Tilu sadayana mawaddah, rahmah teh nanti turunannya rohim jeung rahmat, hartosna teh cinta jeung kanyaah. Nah kitu nya, Bu. Al-Muhib, Al-Wadud, Al-Muhib, yakni innahu yuhibbu mahluqatihi
malam yahidu an wa'siyatihi. Sungguh Allah akan selalu mencintai makhluknya selama makhluknya itu tidak menyimpang dari wasiat-wasiat Allah, dari perintah-perintah Allah. Jadi wadud mah rasa cinta yang Allah akan berikan kepada makhluknya selama si makhluknya itu tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi lamun kamari Rahman mah Allah bakal masihan kasadayana makhluk, baik dia orang kafir ataupun dia orang muslim, tetap akan mendapatkan Rahman Allah. Tapi kalau wadud, nah di sini hanya Allah berikan kepada orang yang selalu berada dalam wasiat-wasiatnya. Itu wadud. Seperti dalam Al-Quran surah Hud. Surah Hud ayat 90 Allah berfirman, wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaih inna rabbi rahimu wadudud. Inna rabbi rahimu wadud. Allah berfirman, dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang, lagi Maha Wadud, lagi Maha Mencintai, lagi Maha Mengasihi. Di kalimat iya ya kalimat inna rabbi rahimu wadud. Sesungguhnya Tuhanku Maha menyayangi dan Maha mencintai. Kalimatnya diawali dengan kalimat istaghfiru. Tubuh ayat kalimat istaghfiru, istighfar heula, kemudian tobat. Efekna akibat kalian istighfar yang tobat akan datang rahim sareng wadud Allah. Berarti istighfar yang tobat teh satu amalan yang mendatangkan cinta Allah. Maka sahur Nabi, aku beristighfar dalam satu hari, memohon ampun kepada Allah, bertobat sebanyak 100 kali. Nah Nabi teh kan terus dihampura dosa-dosa ananya. Nah beristighfar kene kan Nabi mah sudah pasti diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nah Nabi beristighfar kene untuk mendatangkan cinta Allah. Ngarah Allah leuwih nyaa Bu. Sanaos orang sadinten ieu misalna sedikit melakukan dosa tetap istighfar. Supaya apa? Supaya mendatangkan cinta Allah. Urang makajian istighfar ka keuheul ka budak. Astagfirullahaladzim ieu budak, astagfirullah. Istighfar teh kalau kaku keuheul lain istighfar hayang istighfarnyaan. Kitu nya Bu. Patak saur dina hadis lain maka mari terangkeun bahwa seorang yang kehilangan unta di tengah padang pasir yang luas, Bu. Ia naik unta di padang pasir, si unta nanti teu aya hical, tiba-tiba kabur. Sedangkan di atas unta itu ada perbekalan, aya makanan, aya segala rupa di tengah padang pasir. Kan otomatis si unta nanti aya kabur, si orang itu merasa putus asa tuh. Tiba-tiba orang itu putus asa karena untanya nggak ada. Akhirnya dia saking putus asanya nggak mau jalan deui, udah capek atuh di padang pasir. Akhirnya mencari sebuah tempat berteduh, berteduhlah di bawah pohon, gogoleran sampai perem pas kugah tiba-tiba si onta geus aya di sisieun. Kan tadi ontana kabur. Pas gogoleran pas buka mata ternyata si unta ada di sampingnya. Dia sangat bergembira dengan kegembiraan yang sangat luar biasa. Saking gembiranya kata dia, alhamdulillah ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Dia salah ngomong saking gembira. Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking gembira sampai salah nyarios. Kata Allah, Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba daripada seseorang yang kehilangan unta tersebut ketika menemukan unta dia kembali. Gitu. Ya Allah lebih bergembira orang taubat. Astagfirullah. Ya la ilaha illallah.
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa atubu ilaik. Nah, itu tuh waktu-waktu yang sangat Allah cinta itu ketika menjelang adzan subuh, Bu. Di sebelum adzan subuh ibu istighfar, taubat, tong HP. Astagfirullah, astagfirullah. Pokoknya mah waktu-waktu itu mah lupakan dulu handphone teh. Lupakan. Terus istighfar, taubat, istighfar, taubat. Terus beres tahajud teh. Karena kalau kamu punya waktu yang sangat sempit, untuk berdoa, maka cukuplah kamu beristighfar. Jadi lamun urang teh dek ngadoa tapi sempit waktuna, terus saya mohon ampun. Karena kalau Allah sudah ampuni, Allah akan mencintai gitu. Dan ketika Allah sudah cinta, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Jadi lamun waktu orang sempit ya, karena ada waktu misalnya dalam safar nggak sempat berdoa banyak, atau karena memang waktu kita ada acara, maka cukuplah dengan istighfar. Kata Ibnu Qayyim, cukup dengan istighfar. Karena dengan istighfar akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bu. Itu. Kemudian ayat doa Nabi Daudnya ketika mohon cinta Allah, doa nanti ya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min ma'il barid wa minal ma'il barid. Saur Nabi Daud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan cinta amal yang mendekatkanku kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah kecintaanku kepadamu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada kecintaanku kepada diriku sendiri, kepada keluargaku sendiri, dan kepada air yang dingin. Ya, Nabi Daud kan terus doa tentang memohon cinta Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni ila hubbika. Wa Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wal ma'il barid. Ibu tasabal doa Bu, mohon cinta Allah. Itu salah satu doa yang suka diamalkan oleh Nabi Daud. Gitu, tentang memohon cinta kepada Allah. Jadi di ayat nu dhaifna, ayat nu sahihna. Lamun nu sahihna mah nu sering diamalkan ku abdi, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ta eta nu sering diamalkan mah. Ya, engke lah ditelarnya, dites, di-share. Mohon cinta. Jadi tadi di Al-Qur'an Allah akan mendatangkan Ar-Rahim wal Wadud saat hamba itu istighfar dan bertaubat. Al-Wadud, Al-Wadud alladhi yuhibbul khair li jami'il khalaiq wa yusinu ilaihim fi jami'il ahwal. Jadi non bedana Al-Wadud jeung Al-Muhib sebenarnya. Kalau Al-Wadud, Allah akan mencintai kebaikan bagi hamba-hambanya yang berbuat baik kepada mereka dalam seluruh keadaan. Wal Muhib, dan yang mencintai, artinya dari kalimat Al-Wadud tersebut adalah Allah mencintai auliyaihi, wali-walinya, semua yang melakukan kebaikan. Berarti kalau Allah sudah Al-Wadud li ibadihi, maka al-mutawaddidu li ibadihi bil afwi, sayangnya Allah, cintanya Allah kepada hambanya dengan terus memaafkan dosa-dosanya. Ya, lamun Allah terus cinta, Allah akan terus menerus memberikan, mengampuni, memaafkan dosa-dosanya. Jadi ayat ke-14 itu disebut nate targhib. Non targhib teh motivasi. Motivasi, dorongan agar kita mendapatkan
Al-Wadud dari Allah, Al-Ghafur, Al-Wadud. Sedangkan ayat sebelumnya, ayat anu ka 12, inna batsya rabbika lasyadid, itu disebut nate at-tarhib. At-tarhib mah untuk ancaman, menakut-nakuti. Jadi sapaket ayat 11, ayat 12, inna batsya rabbika lasyadid, sungguh siksaan Tuhanmu itu benar-benar sangat keras. Tetapi ditambahan di ayat 14, wa huwal ghafurul wadud, tapi modsna Allah teh maha pengampun lagi maha mencintai. Jadi ayat 12 menyingsieunan tarhib, anggoha tarhib. Ayat ke-14 mah ngasih kabar gembira gitu. Jadi lamun ayat 12 mah amang-amang, ayat ke-14 mah iming-iming gitu. Ketika kata Allah, sungguh siksaan Tuhanmu sangat keras, ditambahan, tapi Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi seringkali Allah menyandingkan ancaman jeung kabar gembira gitu, Bu. Ancaman di ayat 12 mah siksaan Allah sangat keras, batsya rabbika lasyadid. Di ayat ke-14 Allah nerangkeun sifat Allah anu maha pengampun lagi maha penyayang. Di antara targhib jeung tarhib teh ngahiji dalam satu runtuyan ayat gitu. Maka kata para ulama, wa kasirun mayukrinullah, seringkali Allah menyandingkan antara targhib wa tarhib fil Quran, di dalam Al-Quran. Di banyak ayat yang disandingkan. Ya, nah Allah mengeluarkan ayat inna batsya rabbika lasyadid supaya orang merasa takut dengan siksaan Allah sehingga dia berhenti berbuat dosa. Kenapa Allah menggunakan kalimat wahwal ghafurul wadud? Supaya orang merasa ada harapan. Tatkala banyak dosa-dosa yang dia lakukan, Allah ada peluang. Allah buka pintu selebar-lebarnya, pintu taubat. Bahkan pintu taubatnya sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Nabi, pintu taubat selalu terbuka sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Baru Allah tutup pintu tobat itu ya ketika matahari terbit dari barat. Terus ayat pintu taubat. Jadi pintu tobat ditutup ketika matahari terbit dari barat, artinya terus terjadi menjelang hari kiamat katanya. Ya, selama matahari terbit dari timur, masih kena ayat peluang untuk bertaubat. Gitu sana. Jadi teh iming-iming jeung amang-amang. Seperti dalam Al-Qur'an surah banyak suratnya, salah satu surat Al-An'am ayat ke-147 Allah berfirman, fa in kazzabuka faqur rabbukum du rahmatin wasi'atin wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Fa in kazzabuka, maka jikalau mereka mendustakan kamu wahai Muhammad, katakanlah Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas dan memiliki siksa yang tidak dapat ditolak oleh orang-orang yang berdosa. Jadi disandingkan. Jadi kalau orang mendustakan Nabi Muhammad, kata Allah, Allah memiliki rahmat yang luas dan Allah memiliki siksaan yang tidak bisa ditolak. Ini dua, rahmat sareng siksaan dihijikan dalam satu ayat. Jadi ketika orang berpikir berbuat dosa itu Allah maha pengampun, kata Allah, Allah pun maha menyiksa gitu. Jadi disandingkan dua kalimat itu. Disebutnya targhib sareng tarhib dalam satu ayat. Dalam ayat lain disebutkan inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafur rahim. Dalam surat Al-An'am ayat 165 disandingkan dua kalimat, sungguh Allah sangat cepat siksaannya dan sungguh Allah sangat maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi hijikan sangat cepat siksaan sareng sangat cepat sareng sangat maha penyayang lagi maha pengampun lagi maha penyayang, disatukan dalam satu ayat sebagai targhib dan tarhib. Ini seperti kasus dalam Al-Quran surah Al-Buruj yang sedang kita bahas pada subuh ini gitu. Jadi pada subuh ini kan Allah nerangkan siksaan, ya Allah nerangkan Ghafur jeung Wadud gitu, sami itu sana. Supaya ada khauf, supaya ada rasa takut dan supaya ada rasa roja, pengharapan terhadap ampunan Allah.
Terus dina Quran oke ayat surah Ar-Ra'd ayat ke-6. Wa inna rabbaka ladu maghfiratil linnas ala dzulmihim. Sungguh Allah itu memiliki rahmat. Sungguh Tuhanmu memiliki ampunan. Memiliki ampunan kepada manusia terhadap kezaliman mereka. Allah memiliki ampunan sana. Tapi sana wa inna rabbaka, dan sungguh Tuhanmu juga punya la syadidul iqab, benar-benar sangat keras siksaannya. Jadi disandingkan antara ampunan sareng siksaan. Disebut nanti teh targhib sareng tarhib. Terus di Quran surah Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Nabi ibadi anni anal ghafur rahim wa ana adabi huwal adabul alim. Kata Allah, katakanlah olehmu, kabarkanlah olehmu kepada hamba-hambaku bahwasannya aku adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kabarkanlah kepada mereka wa anna azabi, sesungguhnya siksaanku itu adalah siksaan yang pedih. Jadi hijikeun dina surah Al-Hijr mah antara Ghafur Rahim sareng siksaan. Jadi lagi-lagi Allah menyandingkan dua kalimat yang kontradiksi, yang berlawanan, menunjukkan bahwa Allah teh maha segalanya gitu ya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang bagaimana Allah menunjukkan dua kalimat sifat Allah dalam satu rangkaian ayat yang bergandengan. Itu di surat Ghafir ayat kahiji ayat di ayatnya. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Dialah Allah yang Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa dan menerima taubat, dan maha keras siksaannya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Itulah yang dimaksud dengan al-wadud, rasa cinta yang Allah berikan kepada makhluknya. Saat Allah memberikan cintanya itu adalah karena makhluknya itu telah menunaikan perintah-perintah Allah. Itu ayat ke-14 dan ayat ke-15. Dzul arsyil majid, yang mempunyai arasy, yang memiliki arasy, al-majid, yang dia juga maha mulia. Jadi dua berita sifat Allah ya, Dzul arsy sareng al-majid. Jadi misah. Dzul arsy sareng al-majid. Jadi lamun macana kieu nya Dzul arsyil majidi berarti nerangkeun majid dan nerangkeun arsy. Tapi karena majiduna di domah jadi nerangkeun sifat Allah anu kaopat. Jadi sifat kahiji teh al-Ghafur, sifat nu kadua Allah teh al-Wadud, sifat nu katilu Dzul arsy, sifat nu kaopat al-Majid. Tah kitu. Dzul arsy hartosna yang memiliki arasy. Tah arsy teh lamun dibahasakeun mah di bahasa Indonesia dina Quran singgasana Allah. Padahal sebetulnya teu kudu diterjemahkeun singgasana, terus we arsy mah arsy we. Karena para ulama lebih banyak memilih tidak mentafsirkan arsy. Itunya Bu. Karena arsy teh cenanya Dzul arsy adalah Syariul Malik, singgasana raja. Nah, di sebuah kitab diterangkan arsy teh adalah singgasana raja. Jadi sok diterjemahkan di Quran urang singgasana arsy teh. Ibnu Asyur mengatakan arsy ismun alam, adalah nama bagi alam makhluk ya, yuhitu bi jami'is samawat, yang meliputi seluruh langit. Dinamai arsy karena menunjukkan atas keagungan Allah, sebagaimana singgasana raja menunjukkan bahwa si pemiliknya adalah raja yang mulia. Jadi cenah tong digambarkeun Allah teh calik dina kursi singgasana, tong digambarkeun kitu. Karena tidak boleh ditakwil, sedangkan Allah teh laisa kamislihi syai'un, tidak sama dengan makhluknya. Jadi tong disamikeun. Pokokna mah intina arsy teh adalah sebuah tempat yang mulia yang Allah miliki.
Gitu. Maka orang-orang yang menanyakan, sorry Imam Ahmad Imam Malik, lah menanyakan cenah Allah teh calik dina arti teh kumaha, tak eta cenah perbuatan yang sangat-sangat dibenci, bid'ah. Nah, nyentong naraskeun kitu dak. Allah duduk di singgasana, kita tidak ada kepentingan gitu. Ini seolah-olah para ulama mengatakan bertanyalah tentang hal-hal yang bisa menambah keimanan, tong naraskeun tentang kumaha Allah calikna. Allah teh cenah gaduh tangan kumaha tanganna. Nah, itu jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kaum Khawarij, Mu'tazilah, kaum Syiah untuk justru memberikan kecacatan terhadap Allah sendiri gitu. Padahal Allah itu maha sempurna. Maka pendapat-pendapat tentang arsy ini sangat banyak sekali. Ya, dan bukanlah tempatnya kita bentangkan di sini. Terkedah cenanya, terkedah dijelaskan gitu. Ya, maka sikap para ulama adalah membiarkannya sebagaimana ia datang, tanpa menentukan bentuk, tanpa menyerupakan, tanpa mengabaikan. Tos we arti kitu-kitu we. Tong digambarkan, tong diserupakan. Kenapa? La ya'rifu kunhahu illa huwa subhanahu. Tidak ada yang bisa mengenal hakikat arsy itu kecuali Allah. Gitu cenah. Jadi entong digambarkan pokokna mah Allah teh gaduh singgasana. Nu kumaha singgasana nya teu apal gitu. Lebih baik tong ditakwil-takwil. Jadi itu nu rame di YouTube teh. Anu YouTube rame teh gara-gara ia nafsirkan arsy siga kieu, nafsirkan arsy siga kieu. Jadi paras ya kan, menafsirkan kalimat Allah ala arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Nah, eta banyak anu beda pendapat, ieu kieu. Akhirna mah paras ya we gara-gara terjemahkan istawa alal arsy. Seorang abdi mah dan saur para ulama antepkeun we daripada pasya. Da kendati pun orang apal masalah arsy ieu kumaha dan tidak menambah keimanan orang. Tugas orang mah meyakini bahwa Allah memiliki singgasana. Maka arsy adalah zul arsy adalah yang mempunyai arsy yang agung, yang merupakan arsy itu adalah makhluk Allah yang paling agung, yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dengan makhluk-makhluk. Kenapa menggunakan arsy? Karena menandakan kemuliaan arsy dan menjelaskan bahwa arsy adalah makhluk Allah yang agung, tidak perlu ditakwil-takwil gitu. Itu sifat Allah yang ketiga. Yang terakhir yang keempat, Al-Majid. Al-Majid itu artinya yang maha mulia. Allah Ghafur, maha pengampun. Al-Wadud, maha mencintai, maha menyayangi. Dul arsy, memiliki arash. Terus Al-Majid, yang maha mulia. Al-Majid. Al-Majid itu berasal dari kalimat Al-Majdu, kemuliaan. Dina Quran Allah menyebutkan Majid dina 4 ayat, Bu. Ternyata 5 ayat yang ianya nya 4 ayat. Yang Al-Burji ayat 4 ayat dina Quran kalimat Majid. Pertama kalimat Majid ayat dina Quran surah Hud ayat 73. Allah berfirman, innahu hamidum majid. Punya Allah adalah maha terpuji lagi maha mulia. Nu kadua, majid teh disandingkeun kana sifat Allah anu kadua. Dina Quran surah Al-Buruj ayat ke-15, Dul Arsyil Majid. Dina Quran surah Qaf ayat 1. Kalimat majid disandingkeun jeung Quran. Qaf wal Qur'anil Majid. Jadi Quran disebutna Al-Majid oge, punya sifat yang sangat mulia. Sami dina Quran surat Qaf ayat 1 sareng surat Al-Buruj engke ayat kedua hiji. Bal huwa Qur'anum Majid. Jadi majid teh bisa jadi sifat ke Allah, bisa sifat ke Al-Qur'an, menunjukkan Quran teh kalamullah yang ada di sana kemuliaan
dalam setiap butiran-butiran ayatnya, dan kemuliaan bagi setiap yang membacanya. Jadi Quran teh majid, Allah oge majid. Matak aya jalmi namina majid, mulia gitu. Padahal kan majid disandangkan ke Allah sareng Al-Qur'an, majid. Al-majid teh hartosna cenah syarif, yang sangat mulia. Jadi orang Arab kalau nyebut majid ke jalmi artinya orang yang murah hati lagi luas pemberiannya. Jadi lamun si majid disandarkeun ka jalmi ku orang Arab, nama dia majid. Naon artina? Jalmina anu murah hati dan suka memberi, sangat murah hati dan suka memberi. Disebutna al-majid. Gitu sana. As-sa'atu fil qaram wal jalal. Al-majid adalah yang luas dalam kedermawanan dan luas dalam kemuliaan. Itu al-majid, dermawan, mulia. Al-majid sangat dermawan. Abdul Majid, hamba Allah yang maha majid. Jadi Abdul Majid. Al-Majid ismun lil ahlakil af'al al-mahmudah allati tadharu minhu wa yuqal wa karim hatta tadhar dalikal minhu. Al-Majid adalah nama bagi akhlak dan perbuatan-perbuatan yang terpuji yang nampak darinya dan tidak akan dikatakan itu dengan Al-Karim hingga hal itu nampak darinya. Jadi Al-Majid, Al-Karim, kedua-duanya menunjukkan kemuliaan. Maka Al-Majid jika digunakan kepada Allah atau nama orang, itu menunjukkan kemuliaan zat yang diberi nama tersebut. Sedangkan jika digunakan kepada Al-Quran, sebenarnya tadi Quran itu Majid, oke. Lamun majid disandingkan karena Quran artina likasroti mayatadammanu minal makarimid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Berarti Quran itu banyak mengandung kemuliaan yang bersifat dunia ataupun akhirat. Jadi lamun majid disandingkan karena Quran menunjukkan Quran teh isi nate kemuliaan baik dunia ataupun akhirat, membimbing urusan dunia, membimbing urusan akhirat, gitu. Kenapa Al-Quran disebut Al-Majid? Karena Al-Quran itu adalah kitab samawi yang paling agung, yang paling banyak makna, petunjuk, dan yang paling banyak nasihatnya, dan melebihi kitab-kitab samawi yang lainnya, dengan balagohnya Quran, fasohahnya Quran, dan melemahkan manusia yang menentang Al-Quran. Disebut Quran Al-Majid. Gitu. Jadi itu nerangkeun kalimat Dul Arsil Majid. Jadi kalau Majid itu sangat-sangat luas kedermawanannya, kemuliaannya. Itu Al-Majid. Jadi dinten ayeuna urang nerangkeun tilu sifat Allah. Al-Ghafur, opat. Al-Ghafur, Al-Wadud, Dul Arsi sareng Al-Majid. Insyaallah minggu depan tentang fa'alul lima yurid, ayat salanceungna. Ya insyaallah, mudah-mudahan orang sadayana dipaparin kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur, insyaallah kita ketemu lagi minggu depan tetap di channel yang sama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.